Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di KC Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang soal literasi numerasi yang berkaitan dengan materi matematika peminatan kelas 11, yaitu persamaan trigonometri. Nah, di sini bentuknya adalah bentuk soalnya literasi numerasi ya. Literasi itu membaca, dan numerasi yang ada hitung-hitungan angkanya, seperti itu ya. Nah, di sini saya punya soal, nanti ada 4 soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, kita lanjut ke soal pertama terlebih dahulu. Di sini bacanya adalah tentang Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, Pelabuhan Tanjung Priuk merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor maupun barang antar pulau. Pelabuhan Tanjung Priuk menangani lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia dan 50% dari seluruh arus barang yang keluar masuk Indonesia melewati Pelabuhan Tanjung Priuk. Karenanya, Pelabuhan Tanjung Priuk menjadi barometer perekonomian Indonesia. Nah, ini gambarannya seperti ini, Tanjung Priuk. Fasilitas intermoda yang lengkap mampu mendorong distribusi logistik serta menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priuk dengan seluruh kota di Indonesia. Letaknya yang strategis dengan hinterland yang merupakan kawasan dengan aktivitas perdagangan dan industri, menjadi Pelabuhan Tanjung Priuk sebagai pelabuhan utama di Pulau Jawa. Dengan teknologi dan fasilitas modern, Pelabuhan Tanjung Priuk telah mampu melayani kapal-kapal generasi Muktahir yang secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional atau direct call. Oke? Kita lanjutkan pembacanya. Di Pelabuhan Tanjung Priuk, PT IBC Terminal Peti Kemas memiliki 3 area operasi terminal peti kemas, yaitu area Tanjung Priuk 1, area Tanjung Priuk 2, dan area terminal support. Bicara tentang pelabuhan, kita dapat mengaitkan mengenai fenomena yang ada pada pelabuhan tersebut, seperti pasang surut air laut di pelabuhan tersebut. Tak terkecuali Pelabuhan Tanjung Priuk, pasang surut air laut sangat diperhatikan karena fenomena alam ini berkaitan dengan aktivitas yang ada di pelabuhan, seperti pelayaran atau kegiatan nelayan untuk mencari ikan, dan banyak lagi aktivitas yang berkaitan dengan pasang surut air laut. Kaitan dengan pasang surut air laut, pastinya kita mengetahui bahwa tolak ukur pasang surut air laut adalah ketinggian air. Apabila sedang pasang, maka air laut akan meninggi, atau sebaliknya apabila sedang surut, ketinggian air di daerah pelabuhan akan rendah. Nah, itu tentang pasang surut. Oke. Secara matematis, ketinggian air laut ini dapat diukur dengan konsep dasar persamaan trigonometri. Semisal tinggi air dalam meter di Pelabuhan Tanjung Priuk diperkirakan dengan rumus 3 cos 30T plus 7, dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 10 pagi. Tentukan waktu setelah pukul 10 pagi ketika tinggi air mencapai 8,5 meter untuk jangka waktu 24 jam ke depan. Oke, kita lanjut pembahasannya. Oke, saya akan bahas nomor 1 ini. Berarti yang diketahui adalah fungsi dari ketinggian, yaitu HT ya. Di situ dikatakan fungsi ketinggiannya adalah 3 cos 30T plus 7. Nah, HT-nya sendiri adalah mencapai ketinggian 8,5 meter. Nah, ini yang ditanyakan. Tentukan waktu setelah pukul 10 pagi ketika tinggi air mencapai 8,5 meter untuk jangka waktu 24 jam ke depan. Oke. Maka kita bahas jadi dari fungsi HT ini jawabnya ya. Oke. Dari fungsi HT yaitu 3 cos 30T plus 7 itu kita substitusi dengan 8,5 meter. Nah, seperti itu ya. Karena kan fungsi ketinggiannya hingga 8,5. Nah, posisinya kita ubah dari yang kiri ini plus 7 ke 8,5 ya, ke kanan ya. Jadinya 3 cos 30T
sama dengan 8,5 dikurang 7. Sehingga hasilnya 3 cos 30T sama dengan 1,5. Ini untuk menyederhanakan ya, sehingga nanti kita akan peroleh persamaan yang lebih singkat dan akan kita gunakan konsep dari persamaan trigonometri cos, karena ini fungsinya cos ya. Cos 30T sama dengan 1,5 per 3. Oke, 1,5 dibagi 3 itu adalah 1 per 2. Nah, di sini kita akan gunakan persamaan trigonometri yang nilai cosnya itu setengah adalah 60 derajat ya. Oke, 60 derajat kan. Oke, jadinya kita dapat persamaannya adalah cos 30T sama dengan cos 60 derajat. Nah, gitu ya. Nah, dari sini barulah kita pakai konsep dari persamaan kosinus, bahwa berarti di sini 30T sama dengan 60 plus minus 306 K 360 ya, harusnya gitu ya. Terus dulu. Oke. K 360. Atau bisa juga berarti 30T sama dengan minus 60 plus minus K 360. Nah, gitu ya. Oke. Nah, setelah seperti ini berarti kita cari nilai T-nya. Kalau untuk mencari nilai T berarti kita bagi dengan 30 semuanya. Ini kan 30 dibagi 30 1 T. 60 bagi 30 berarti 2. Plus minus K 360 bagi 30 adalah 12. Nah, berarti yang ini mengikuti, hanya berbeda dengan tanda. Ini min. Gitu kan? Min K 12. Karena ini fungsi kosinus, jadi ada yang positif, ada yang negatif. Oke, setelah seperti ini baru kita gunakan nilai K-nya kita masukkan dari K0 sampai K berapapun ya. Kita coba dari K0. K0 berarti kan K-nya kita ganti 0. Berarti buat T pertama misal 2 ditambah 0 gitu kan. K 0 kali 12 kan 0 tetap ya. Berarti ini 2. Sedangkan di sini kalau kita masukkan 0 berarti negatif kan. Sedangkan waktu itu, fungsi waktu tidak ada yang negatif. Sehingga K yang 0 buat yang persamaan yang kedua ini tidak perlu kita cari. Gitu ya. Karena negatif. Kemudian yang K1. K1 berarti T2-nya adalah 2 ditambah K-nya kita ganti 1. 1 kali 12 kan 12. Berarti hasilnya 14. Oke. 14. Kemudian kalau yang di sini kita anggap T3 ya. Ini kan T1, 2, 3. Min 2 plus 12 ya kan, K-nya 1 ya. Hasilnya jadi 10. Oke, kita lanjut. K kedua. Kalau K-nya 2 berarti ini T4 ya. T4 2 ditambah 24. Karena kan 2 kali 12 24 ya. Hasilnya jadi 26. Nah, tapi di sini kan mintanya jangka waktu 24 jam ke depan. Sehingga kalau 26 ini melebihi dari 24. Jadi dia tidak hasilnya ya. Ini berarti nggak usah nih. Ya, ini nggak usah. Sehingga kita cari buat yang kembali lagi ke sini. Yang ini. Berarti ini T4. Ini karena tidak termasuk dalam 24 jam ke depan karena ini 26. Oke. Nah, kalau yang di sini berarti min 2 plus 24. Jadi hasilnya 22. Nah, apakah kita perlu K selanjutnya? Ya tidak perlu, karena sini hanya 24 jam. Kalau dia diteruskan K-nya 3 kan 36 ya, sampai K-nya ini 3 kali 12 36. 36 tambah 2 itu 34, sedangkan min 2 tambah 36 juga kelebihan ya dari 24 jam. Oke, inilah hasilnya ya.
Jadi ada 4 penyelesaian, T1 2, T2 14, T3 10, T4 22. Itu kalau diurut jadi ini 2, 10, 14, 2. Nah, jadi ini saya hapus sedikit. Oke. Jadi kita dapat menyelesaikan jawabannya, yaitu ini saya tulis. Jadi kan yang ditanyakan adalah waktu setelah, ya, berarti waktu setelah 10.00 pagi ketika ketinggian air mencapai 8,5 meter adalah, nah, waktu setelah 10.00 pagi ketika ketinggian air mencapai 8,5 meter adalah, berarti setelah 10 pagi itu berarti kita tambah 2. 10 tambah 2 berarti 12.00. Selanjutnya berarti 10 tambah 10, ya. Ini kan terlebih dahulu kalau urut ini 2, 10, 14, 22, ya. 10 tambah 10 jadi 20.00. Oke. Selanjutnya lagi berarti 10 ditambah 14 jadi 24.00. Nah, ini pada hari yang sama berarti, ya. Hari yang sama. Oke. Nah, berarti kan kalau setelah 24.00 hari berikutnya. Nah, berarti kita tambahin 10 tambah 22. 10 tambah 22 itu 32. 32 kan kalau di dalam jam itu, di dalam jam sampai 24 jam, ya. Kalau 32.00 berarti kelebihan, berarti artinya di hari berikutnya. Kita kurangin aja 24 jam. Berarti hasilnya adalah 32 kurang 24 adalah 8. Berarti 8.00 keesokan harinya. Oke, nah ini seperti ini. Jadi jawabannya waktu setelah 10.00 pagi ketika ketinggian air mencapai 8,5 meter adalah jam 12.00, 20.00, 24.00 hari yang sama, dan jam 8.00 keesokan hari. Nah, itulah jawaban buat nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Nah, di sini literasi dan numerasinya tentang AC. AC kondisioner AC adalah mesin yang atau AC, ya, adalah mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung kebutuhan. Namun AC sering disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan, ya. Meski AC adalah produk teknologi modern, konsep pendingin udara sudah dikenal sejak abad pertengahan, yaitu pada masa Romawi kuno dan Persia. Willis Haviland Carrier menjadi orang pertama yang menemukan AC modern berskala besar yang menggunakan energi. Sesuai namanya, air conditioner, AC memiliki fungsi untuk mengondisikan udara di sebuah ruangan agar terasa sejuk, nyaman, dan sehat. Ada 3 hal yang dapat dikondisikan atau diatur dengan menggunakan AC, yaitu suhu, kelembapan, dan kebersihan udara. Oke, itu tentang AC. AC dapat berfungsi apabila ada sumber listrik atau arus listrik. Sebuah unit AC biasanya memerlukan arus listrik yang cukup besar. Walaupun banyak AC saat ini dengan teknologi canggih dengan daya rendah sehingga arus listrik yang dibutuhkan kecil. Untuk mengukur arus listrik dalam AC dapat secara matematis menggunakan rumus atau konsep persamaan trigonometri. Semisal ada sebuah unit AC didefinisikan memerlukan arus sebesar D sama dengan 40 sin 120 pt. Nah, itu dia adalah fungsi dari arus di dalam AC, gitu ya. Ini ya. Dengan T sebuah waktu dalam detik dan D merupakan kuat arus dalam ampere,
Tentukan kapan T positif AC memerlukan kuat arus D 20 ampere. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut untuk membahasnya. Oke. Untuk pembahasan nomor 2, diketahui adalah fungsi arus D sama dengan 40 sin 120 pt. Artinya kita akan menggunakan rumus konsep dari persamaan trigonometri sinus atau sin ya. Tentukan kapan T positif AC memerlukan kuat arus D sama dengan 20 ampere, artinya D-nya sama dengan 20 ampere saat 20 ampere. Lalu bagaimana untuk menjawabnya? Nah, ini seperti ini ya. Kita jawab. Fungsi D 40 sin 120 pi T. Nah, ini fungsinya untuk D. Nah, saat D20 berarti kita sama dengan kan 20 ampere. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau disederhanakan berarti ini jadi sin 120 pi T. 40-nya kita pindahkan posisi 20 per 40. Karena ini perkalian jadi pembagian kalau pindah posisi. Gitu kan ya? Sin 120 pi T sama dengan 1 per 2. Nah, dari sini kita gunakan konsep persamaan trigonometri sinus. Untuk persamaan trigonometri sinus berarti yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat. 30 derajat itu kalau dalam pi, karena ini nanti berhubungan dengan pi, adalah 30 derajat ya. Ini 30 derajat itu sama dengan 1/6 pi. Karena kita bagi dengan 180. Pi itu adalah 180. Oke. Sehingga hasilnya jadi sin 120 pi T sama dengan sin 1/6 pi. Oke. Nah, barulah kita pakai konsep persamaan trigonometri dari sinus. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau sinus itu ada dua ya, ada dua rumus persamaannya, yaitu kita pakai 120 pi T sama dengan 1/6 pi plus minus K 360. Kemudian ini saya garisin lagi, 120 pi T sama dengan 180 atau pi dikurang 1/6, itu rumusnya ya. Jadi rumus yang kedua kita gunakan pi dikurang alpanya kan 1/6 pi gitu ya. Pi dikurang 1/6 pi itu adalah 5/6, karena ini 6/6 ya, 5/6 pi. Nah, jadi kita singkat saja di sini 5/6 pi plus minus K 360. Oh sorry, 360 ini dalam pi ya, kita dalam pi, sorry saya tulis ya tadi dalam derajat. Kalau dalam pi berarti 2 pi ya, sini 2 pi. Oke, ini 2 pi. Oke, setelah seperti ini baru kita bagi dengan 120 pi ya, karena kita yang mau kita cari adalah T. Berarti di sini T sama dengan 1/6 pi dibagi 120 pi, jadinya hasilnya adalah 1/720. Wah, kenapa bisa 720? Jadi seperti ini ya, 1/6 pi ini saya buat singkatnya supaya nanti lebih jelas ya. Nah, ini caranya seperti ini, kan dia dibagi ya, 1/6 pi dibagi 120 pi. Nah, pi nya bisa coret, 1/6 dibagi 1/6 dibagi 120, berarti 1/6 dikali 1/120. Nah, gitu kan. Jadi kalau dia ke atas jadinya jadi perkalian, nah, berarti dibalik, jadi 120 itu jadi 1/120, jadi 1/720 plus minus K 2 pi dibagi 120 pi. Jadi kalau 2 pi dibagi 120 pi, pi nya coret jadi 1/60. Nah, ini buat singkatnya. Nah, kalau yang dari sini berapa? T nya berarti sama dengan 5/6 pi dibagi 120 pi, itu sama prosesnya ya. Ini kita ganti 5 aja.
Sorry. Agak. Oke. Aduh, bentar. Saya kusut ya. Oke. Oke, tadi jadinya ini 5 ya. 5pi. Coret pi-nya berarti sisanya tinggal 5/6 dikali per 120, berarti dapatnya 5/720. Atau bisa disingkat jadinya ini kalau dibagi 24 kali 6 itu 144. Jadi di sini hasilnya adalah 1/144. Oke. 1/144. Oke. Seperti ini ya. Nah, plus minus K sama ya, 2pi itu berarti 1/60. Oke. Dari sini setelah dapat baru kita masukkan nilai K-nya. Nilai K-nya kalau K-nya 0 berarti T sini T1 misal. Ini berarti kalau K-nya 0 kan berarti ini 0 ya. Berarti hasilnya 1/720. Yang ini T keduanya adalah 1/144. Karena K-nya 0. Kalau K-nya 1. K-nya 1 berarti ini K3 berarti 1/720 ditambah 1/60. Nah, ini jadinya samakan penyebut ya. Dapatnya jadi 720 penyebutnya ya. 1 ditambah 720 bagi 60 itu 12. Jadi dapatnya 13. 13/720. Nah, kalau buat yang ini, kalau T-nya 1 berarti 1/144 ditambah 1/60 sama dengan ini 720 juga. Kalau dibagi 144 5 ditambah tadi 12, jadi dapatnya 17. Nah, seperti ini. Kemudian apakah K2 berguna atau K3 berguna? Nah, di sini kan dimintanya T positif ya, berarti K1, K2, K3 juga bisa. Jadi di sini banyak jawabannya, tapi kita tulis saja dan seterusnya aja. Nah, seperti itu. Oke, jadi hasilnya itu pada T positif ya, kapan T positif AC menggunakan kuat arus D 20 ampere, yaitu dapatnya 1/720 ya, nih. Kemudian 1/144, 13/720, 17/720 dan seterusnya dalam satuan detik. Oke, seperti itu. Jadi 1/720 detik. Nah, itu ya, sangat kecil ya di sini ya. Dia akan mencapai 20 ampere. Nah, seperti itu. Oke, itulah jawaban buat nomor 2. Nah, berikutnya kita ke nomor berikutnya, nomor ketiga. Oke, nomor ketiga literasinya seperti ini. Rumah adat Kajang Leko merupakan salah satu nama rumah adat daerah Jambi. Jadi rumah Jambi itu namanya Kajang Leko. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ciri khas dari rumah adat ini datang dari jumlah ruangan yang ada di rumah tersebut. Di mana setiap rumah Kajang Leko memiliki 8 ruangan. Jadi nanti di sini ada 8 ruangan ya, yang berbeda. Mulai dari ruang Pelamban, Gaho, Masinding, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, jadi ada 8 ya. Kajang Leko ini tergolong ke dalam rumah dengan gaya panggung. Nah, karena ini di sini bentuknya panggung. Jadi bawahnya itu ada seperti ruangnya gitu ya, ruangan yang tidak ada ininya ya, tidak ada space-nya gitu ya.
di mana tiang penyangganya berjumlah sebanyak 30 biji. Jadi di sini ada 30 tiang penyangga. Dan ciri-ciri lainnya adalah memiliki desain atap yang simetris. Nah, ini bentuknya simetris. Nah, dan desain atap yang simetris tersebut kita dapat memperkirakan bahwa perhitungan dalam sebuah atap simetris tersebut kita dapat menggunakan rumus persamaan trigonometri seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini gambarnya dia membentuk simetris, yaitu segitiga sama kaki berarti ya. Ini dianggapnya nih ya. Dengan ukuran alasnya 5 meter dan tingginya adalah 2,5 meter. Nah, di sini ada alpanya misalnya. Menurut kalian bagaimanakah kita dapat mengukur kemiringan atap terhadap garis horizontal atap tersebut? Nah, bagaimana caranya untuk menemukan kemiringannya? Nah, maka saya akan bahas. Nah, seperti ini. Saya akan bahas. Kita lihat desainnya. Desainnya seperti ini ya. Oke. Desain gambar atap rumahnya seperti ini. Jadi dia alasnya nih 5. Ini segitiganya sama kaki ya di sini ya, berarti ya. Ini sama kaki. Dan tingginya di sini 2,5 meter, ini 5 meter. Nah, berapa kemiringan atap rumah berarti ya yang ditanyakan ya. Nah, berapa kemiringannya? Berarti kita akan gunakan persamaan dari trigonometri seperti ini. Kalau kita ambil segitiganya seperti ini, berhubungan dengan segitiga siku-siku. Jadi gambarnya agak ini ya. Ya, saya gambarkan siku-siku. Nah, seperti ini. Berarti sisi yang siku-sikunya ini kita ambil kan setengahnya yang ini ya. Ini berarti 5 itu kita bagi 2, jadi dapatnya 2,5. Nah, ini juga 2,5 berarti ada di ketinggiannya. Nah, di sini ya. Sedangkan alpanya ada di sini. Nah. Oke, seperti itu. Nah, berarti kita akan mencari kemiringan itu berhubungan dengan alpa. Nah, dari di sini kita ketahui ada sisi tegak dan alasnya yang diketahui. Maka kita gunakan rumus, yaitu rumus tan. Karena tan itu rumusnya depan samping. Secara mudahnya seperti itu kan, depan samping miring. Nah, berarti kalau ini kita gunakan untuk mencari alfa, berarti kita gunakan tan. Oke, berarti rumus fungsinya seperti ini. Tan alfa sama dengan depan samping. Tan alfa sama dengan depannya kan 2,5, sampingnya 2,5. 2,5 dibagi 2,5 adalah 1. Oke. Tan 1 itu adalah nilainya 45 derajat, ya kan? Dia istimewa. Berarti alfanya sama dengan 45 derajat, atau tan alfa sama dengan tan 45, kan? Berarti alfanya adalah 45 derajat. Plus minus K 180. Karena rumusnya untuk persamaan tan adalah plus minus K 180. Oke, kita gunakan K-nya sekarang. K-nya kan bisa kita ubah dari K0 sampai K berapapun. Nah, ini K-nya 0 misal. Kalau K-nya 0 berarti alfanya itu kita gunakan 45 tambah 0 berarti 45 derajat. Nah, ini kita anggap alfa 1. Kemudian kalau K-nya 1 berarti alfanya adalah 45 ditambah 180. Dapatnya adalah 225 derajat. Kalau K-nya 2 berarti kan melebihi dari 360, balik lagi. Nah, sedangkan kita tidak memerlukan refleks ya, sudut refleks ini hanya sudut ada di alfa 45 derajat atau di 225. Kalau kita lihat di sini berarti kita
hanya menggunakan yang 45 derajat karena sudut positif ya kita gunakan. Berarti untuk hasilnya jadi sudut kemiringan dari atap rumah yaitu 45 derajat. Oke, seperti itu. Oke. Nah, inilah kemiringan dari atap rumah dari rumah Jambi ini ya. Rumah khas Jambi ini. Oke, seperti itu buat pembahasan nomor ketiga. Jadi jawabannya adalah sudut kemiringan dari atap rumah yaitu 45 derajat karena kita gunakan yang positif di sini ya. Sudut 1. Oke. Kita lanjut ke pembahasan soal pembahasan nomor 4, ini nomor terakhir dari literasi numerasi persamaan trigonometri. Oke. Di sini literasinya adalah suatu perusahaan minuman menghasilkan produk minuman khusus dalam bentuk botol selama 1 tahun dalam satuan ratusan ribu unit. Produksi dari perusahaan tersebut bersesuaian dengan fungsi PT 7,5 plus 4 sin PT per 2 dengan T waktu bulan dan 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 15. Oh, ini maksudnya bukan X ya, T-nya harusnya ya. T. Jika T1 menunjukkan produksi minuman pada bulan Maret 2021, tentukan pada bulan apa saja produk yang dihasilkan adalah minimal dan banyak produk minimal tersebut. Oke. Saya akan bahas mengenai ini. Oke, saya bahas ini yang diketahui adalah produksi dari perusahaan tersebut bersesuaian dengan fungsi PT 7,5 plus 4 sin PT per 2. PT ini maksudnya adalah waktu produksinya atau produksinya ya di sini ya, jumlah produksinya. Dengan T adalah bulan. Nah, di sini harusnya nih X bukan T ya. Bukan X, harusnya T. Nah, jika T bulan Maret 2021, T1 adalah bulan Maret. Kita anggap T1-nya adalah bulan Maret. Nah, yang ditanya, tentukan pada bulan apa saja produk yang dihasilkan adalah minimal dan banyak produk minimal tersebut. Oke. Bagaimana untuk menjawabnya? Nah, menjawabnya berarti karena di sini minimal, untuk nilai minimal itu berarti sin-nya itu nilai sin alfanya itu harus sin yang menghasilkan negatif 1. Karena rentang sin itu rentang sin itu adalah yang terkecil adalah negatif 1. Artinya yang alfanya di sini yaitu pi t per 2-nya itu harus bernilai min 1. Nah, untuk negatif 1 itu adalah sin 270 derajat gitu ya. 270 derajat itu kalau di dalam pi adalah 3 per 2 pi. Nah, jadi dia 270 derajat ya. Nah, di sini berarti sin pi t per 2 sama dengan sin 270 itu adalah kalau di dalam pi 3 per 2 pi karena di sini kan ada pi-nya ya, kita gunakan pi. Nah, setelah seperti ini barulah kita pakai konsep persamaan trigonometri dari sinus. Nah, berarti pi t per 2 sama dengan 3 per 2 pi plus minus k 2 pi. Nah, ini buat rumus dari konsep persamaan trigonometri sinus. Nah, yang dibutuhkan adalah nilai T. T-nya berarti 3 per 2 pi dibagi pi per 2. Artinya kan seperti ini nih. Ini 3 per 2 pi dibagi pi per 2. Pi-nya bisa coret. 3 per 2 dibagi 2 berarti artinya 3 per 2 kita ini jadi 1 per 2 ya. 3 per 2 dibagi 1 per 2 berarti hasilnya dibalik jadi 2 per 1. Ini coret-coret hasilnya adalah 3. Nah, di sini 3. Plus minus
K 2pi dibagi pi per 2. Ini pi-nya coret satu-satu, jadi 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah itu berarti 2 dikali 2 per 1. Berarti hasilnya adalah 4. Berarti sini 4. Oke, kita gunakan rumus T. T sama dengan 3 plus minus K kali 4. Nah, kita masukkan K-nya misalkan 0. Kalau K-nya 0, berarti T-nya adalah T1 misal 3 ditambah 0 berarti 3. Kalau K-nya 1, T2-nya berarti 3 ditambah 4, 7. Kalau K-nya 2, T3-nya berarti 3 ditambah 2 kali 4, 8 ya, berarti 11. Kalau K-nya 3, berarti T4-nya di sini 3 ditambah 4 kali 3 adalah 12, jadi 15. Nah, kita cukupkan sampai 15 saja karena batasannya nilai T-nya itu dari 1 sampai 15. Kalau kita gunakan K-nya 4, sehingga hasilnya akan melebihi 15. Oke? Nah, sehingga hasil buat jadinya, berarti jadinya yang ditanyakan tentukan pada bulan apa saja produk yang dihasilkan adalah minimal. Nah, bulannya apa saja? Nah, 3 itu adalah kan di sini T pertama itu bulan Maret. Nah, kalau 3 itu berarti dia bulan 1 aja bulan Maret, April, Mei. Jadi dia di sini adalah Mei 2021. Oke, berarti jadinya berarti bulan apa saja produk yang dihasilkan minimum, berarti bulan Mei, kemudian 3 tambah 4 7 ya, di sini 7 berarti habis bulan Maret 7 bulannya, berarti dia Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. September 2021. Ini September. Kemudian yang 11-nya September 7 ya, September, Oktober, November, Desember, Januari ya. Januari 2021. Nah, kalau 15-nya berarti melebihi dari 2021 ya, pasti 2022 ya. Karena kan 15 ya, buat tahun itu sampai setahun itu sampai 12 kan. Berarti itu. Ini aja 11 aja Januari ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Jadi Mei sini kalau sampai 15 bulan. Oke. Mei-nya adalah Mei 2022 gitu ya. Sorry. Nah, ini Mei, September, Januari, Mei, Septembernya ini 2021. Januari, Mei-nya berarti 2022. Oke, seperti itu. Oke. Inilah hasil buat bulannya. Nah, kemudian kan di sini tanyakan lagi adalah dan banyak produk minimal tersebut. Nah, produk minimal tersebut berarti kita jawab. Nah, ini saya hapus di sini aja ya. Sorry. Ini saya hapus. Produk minimalnya itu berarti kan dari rumus yang ada. Ini produk PT sama dengan 7,5 plus 4 kali sin pi t-nya itu, sin pi t per 2-nya itu harus negatif 1. Karena minimal itu kan hasilnya adalah negatif 1. Jadi di sini negatif 1. Nah, dapatnya jadi 7,5 dikurang 4 jadi 3,5. Nah, 3,5 ini dalam tadi ratusan ribu unit gitu kan. Ratusan ribu unit berarti kita kalikan dengan 100.000. Nah, dapatnya jadi 350.000 unit. Oke. Nah, inilah jawabannya. Jadi, jawaban buat bulannya itu kalau mencapai minimal
di bulan Mei, September 2021 dan Januari Mei 2022, serta unitnya itu sebesar 350.000 unit. Nah, itulah pembahasan buat nomor 4. Nah, sekiranya buat pembahasan soal literasi numerasi tentang bersamaan trigonometri matematika minat kelas 11 sudah selesai. Sampai di sini kita akan bahas soal-soal berikutnya nanti di video berikutnya ya. Saya akhiri buat pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.